Iskandar atas kehadirannya pada hari ini. Maksud dan tujuan kita untuk pertemuan pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang stunting, khususnya di modul 7 yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Di sini kita akan membahas tentang cara mencuci tangan pakai sabun, karena seperti kita tahu bersama bahwa salah satu juga untuk mencegah stunting yaitu bagaimana cara pola hidup kita dengan cara mencuci tangan dalam memulai aktivitas kita sehari-hari. Sebelum terang memulai sini, Ibu pendamping mau tanya dulu, sebelumnya yang modul sebelumnya yang dengan tugas pernah praktekkan di rumah? Sudah praktekkan di rumah? Sudah. Oh iya. Nanti ada kendala-kendala enggak? Nah ya, berarti boleh diterapkan di rumah. Itu yang modul-modul sebelumnya. Jadi di sini terang mempelajari tentang cara bagaimana mencuci tangan. Seperti kita tahu pertama kalau masalah cuci tangan, biasa Pak orang, cuman ada kayaknya Pak di situ orang cuma terpikir yang penting sudah habis cuci tangan sudah. Nah jadi di sini orang akan bahas di sini DP cara-cara mencuci tangan dengan DP waktu untuk mencuci tangan supaya dia akan ada dampak sebentar dalam kehidupan sehari-hari. Baru berikut di sini terang membahas dengan tiga hal tentang pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Itu cara mencuci tangan pakai sabun, mengetahui dan praktek. Di sini cuci tangan. Jadi cuci tangan dengan air yang mengalir, kita yang mengalir itu jangan cuci tangan ditaburi baskom begitu, dia mesti di air yang mengalir, dan harus memakai sabun supaya itu kuman atau kotoran yang menempel di tangan itu dia akan terbawa dengan air. Di sini ada 5 waktu penting. Dia ada 5 waktu penting untuk cuci tangan pakai sabun. Yang pertama sebelum orang makan harus dibiasakan cuci tangan terlebih dahulu. Baru yang kedua, ada yang tahu Ibu waktu mencuci tangan? Sesudah buang air besar. Baru yang ketiga sebelum menyentuh makanan. Baru yang keempat kalau ibu yang menyusui harus cuci tangan dulu sebelum menyusui bayi. Baru yang berikut setelah beraktivitas. Jadi pulang dari kobong atau dari mana, usahakan sebelum aktivitas adalah cuci tangan lebih dulu. Makanya orang harus siapkan ada tampah di muka rumah begitu, tampah untuk cuci tangan dengan sekalian dengan sabun. Baru yang berikut sebelum mengelola makanan, jadi sebelum membuang masak, usahakan cuci tangan dulu. Bukan cuma itu bahan-bahan ada beli pemas atau ada beli di pasar itu yang mau cuci, usahakan orang juga harus dulu cuci tangan supaya bersih itu makanan yang orang mau olah. Jadi berikut tempat untuk cuci tangan. Orang nggak usah berpikir, banyak juga orang-orang berpikir bahwa mungkin tanpa cuci tangan ini mesti sama dengan yang di tanpa yang mahal, mesti ada wasap apa. Orang pakai saja bahan-bahan atau alat-alat yang ada di rumah. Biasanya orang boleh pakai tempat cuci tangan itu ya. Orang pakai yang ember yang bekas cat, ember yang besar itu dia. Orang boleh gunakan itu untuk tempat untuk pengisian air, untuk bagian kapal cuci tangan yang biasanya taruh di muka begini. Atau boleh juga yang pakai galon, ada yang mau galon-galon besar gitu ya. Biasanya banyak itu yang kalau punya mau beli di pasar, palingnya cuma 10.000 DP harga itu ya. Boleh terang itu. Baru berikut boleh juga memakai yang goyang yang besar itu, tapi yang mungkin mesti ada di kedai supaya mau bawa itu dari apa itu. Harus juga
juga disediakan mesti ada gitu sabun di situ supaya katu cuci tangan baru sekalian dengan pakai dan sabun. Baru DP tampak itu dia usahakan dia setiap 1 minggu atau 1 minggu 2 kali lah mesti jaga kasih bersih itu tanpa mau untuk penampungan air ke dia supaya jangan kalau pakai akan cuci akan tangan dia mau air di dalam sepotong kan langsung dia jaga kuras di dalam. Jadi dia dalam 1 minggu tuh mesti 2 kali jaga kuras supaya air juga bersih dengan sendirinya saat orang pakai untuk mencuci tangan bersih juga itu air. Jadi di sini pendamping mau tanyakan kira-kira dari ibu-ibu seterapkan di rumah ini cara mencuci tangan di anggota keluarga sudah. Biasanya kalau mau cuci tangan boleh berapa lama dari ibu cuci tangan kalau di rumah? Ibu berapa? 15 detik. Jadi memang itu ada beberapa itu yang macam yang cara mencuci tangan dari waktu. Cuman di sini yang orang pendamping sampaikan bahwa paling bagus efisiennya itu waktu untuk mencuci tangan itu lamanya itu 20 detik. Baru dia harus menggunakan sabun, bisa saja sabun cair. Kalau di sabun cuci piring, sabun cair itu boleh juga yang sabun batangan. Tapi tanpa sabun itu dia mesti yang tertutup. Jadi paling bagus juga isi sabun yang cair, isi di botol yang bekas botol air mineral, botol aqua, tambah air sedikit supaya di saat satu orang mau pakai secepat. Misalnya kalau mau pakai sabun yang batang, kadang-kadang ditambah cuma taruh ditambah yang itu kalau ambil sana cuma cuci begini, kayaknya ada besar banyak yang itu tadi kalau dicucian pakai yang sabun cair. Baru gunakan air mengalir, air tidak berbau atau berwarna. Makanya tadi yang pernah disampaikan bahwa paling bagus ditambah atau pakai ditambah, nggak usah pakai yang mahal-mahal. Pakai yang penting pakai akang keran supaya di saat yang penting dia buangan itu dia terus juga pakai tampungan ember itu supaya setelah sampai cuci tangan boleh buang itu dia supaya berikut kalau ada yang mau cuci tangan ulang soalnya kita tampung untuk air kotor dan itu supaya air bersih otomatis yang itu dia mesti dia kuras tanpa air itu dia. Oke, ibu-ibu nanti di sini orang mau melakukan 6 langkah. Ini cuci tangan ini kata dia ada 6 langkah. Langkah cuci tangan yaitu yang pertama usap dan gosokkan kedua telapak tangan secara lembut. Ini yang bagian secara memutar. Itu sepakai akan dibasah dulu, baru pas pakai akan sabun. Jadi usapkan dan gosokkan kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Baru usap dan gosokkan juga kedua punggung kira-kira gini. Ini karena biasanya kan cuma bagian itu orang, jadi dia mesti di sini juga. Ini dia punggung tangan secara bergantian. Baru yang berikut gosok sela-sela jari tangan yang ini dia sela-sela ini dia terus mesti jaga gosok-gosok lagi karena biasanya banyak yang banyak kotoran-kotoran di sini. Baru letakkan ujung jari pada telapak tangan ini. Biasanya di sini di kuku sini. Ya kan apalagi banyak aktivitas orang otomatis kan di sini di kuku sini. Jadi makanya pakai sabun penjaganya aku ganti dengan tangan yang satu. Baru bersihkan ujung jari bergantian dengan posisi mengunci yang begini. Begini no. Jadi dengan cara mengunci dengan berpokok nanti begini. Jadi habis begini orangnya supaya bersih dengan segera itu gosok dan putar kedua ujung jari. Gosok jadi karena biasanya orang cuma bagian jadi yang kita terus diambil begini. Jadi secara bergantian supaya langsung bersih. Habis itu ya orang bilas dengan air yang mengalir. Setelah itu keringkan dengan menggunakan tisu atau kain. Makanya setiap tanpa cuci piring atau tanpa cuci tangan orang sediakan lap-lap. Misalkan kalau lap itu yang lap-lap yang dari handuk supaya habis orang cuci tangan
iko balap tangan begini, iko bersih itu tangan. Jadi biasanya kalau mau pakai kain yang biasa, dia nyenyak mau kering bagus tuh tangan. Jadi usahakan yang bahan yang dari handuk supaya habis orang membuat cuci tangan setelah semua balap langsung iko bersih itu tangan. Jadi di sini ibu-ibu orang lihat sama-sama di laptop ini DP langkah-langkah cuci tangan pakai sabun sama yang tadi terhadap praktikan bahwa di sini boleh mau lihat 6 langkah mencuci tangan, yaitu satu yang gambar ini basahi tangan, gosok ini, sabun dengan telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Ini yang tadi. Baru yang kedua ini yang punggung telapak tangan. Baru yang ketiga ini sela-sela jari. Baru yang keempat ini yang itu tadi yang memutar. Baru yang kelima ini yang ibu jari, iya jempol orang. Baru yang keenam yang tadi yang kuku. Jadi di sini ada 6 langkah cuci tangan yang sama diterapkan praktekkan saya. Jadi ini yang terapkan di cara mencuci tangan. Di sini juga membuat tempat cuci tangan dari barang sederhana atau yang sudah tersedia. Biasanya kalau ada yang gentong begini, kurang pakai akan DP kran atau itu juga kalau kran mungkin versi mobil pakai juga yang pipa yang atau bulu berarti tuh pakai DP tutup yang itu kan hanya di sini. Cuma kalau di sini kan DP contoh tempat tadi kita lihat tadi biasanya kota Semarang yang terang makan yang paling bagus kan itu tadi ember yang jet yang pasang itu ya atau galon. Saya juga kalau galon aqua sih ada kayaknya masih mobil lebih bagus galon yang minyak kelapa. Itu yang paling banyak yang terang jumpai. Ibu-ibu di sini mungkin kalau tadi yang sebelumnya langsung praktikkan bagaimana cara mencuci tangan. Jadi di sini kesimpulan dari pertemuan terang pada sore hari ini yaitu di sini bahwa cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang mahal di tempat itu ya. Contohnya mungkin kalau sama di hotel atau di tempat-tempat itu banyak yang wastafel. Di sini ibu-ibu bisa membuat sendiri dari bahan yang sangat murah dan sederhana. Contohnya tadi dari galon aqua, ember cat atau candy tempat dari tanah itu ya. Baru yang berikut tempat penampungan air harus dibersihkan atau dikuras secara rutin untuk menghindari lumut dan jentik nyamuk. Nah biasanya kalau ada banyak air itu sehingga banyak jentik nyamuk situ, makanya tadi dalam 1 minggu usahakan dia 2 kali kuras di tempat itu ya. Baru yang berikut cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Baru yang berikut sabun yang digunakan. Mungkin orang kita lihat di televisi orang pakai tahu di mall atau di tempat-tempat umum itu orang pakai sabun, mungkin orang pakai sabun yang khusus untuk cuci tangan. Kalau orang pakai saja sabun yang biasa yang di rumah dah. Paling bagus ya sabun untuk sabun mandi atau untuk sabun cuci piring. Terus menggunakan benda-benda yang ada di rumah kantoran. Orang mau cari yang mahal-mahal. Yang intinya di sini yang penting orang kebersihan dalam rumah dan lingkungan itu terjaga dengan baik. Jadi ibu-ibu dari pembahasan orang tadi tentang cara cuci tangan pakai sabun. Jadi di sini pendamping kesehatan kertas. Nanti orang ibu-ibu tulis di kertas ini saya janji diri mengenai ini masalah cuci tangan pakai sabun dan akan orang ibu-ibu terapkan di kehidupan di keluarga beneran ibu-ibu. Jadi nanti mau bahagia satu orang satu kertas, nanti tulis di situ apa ibu berjanji diri bahwa kita akan menerapkan ini yang pendamping sampaikan ini ya untuk ibu berkeluarga di rumah. Jadi ini dengan ibu adik. Jadi silakan orang ibu tulis apa janji diri yang ibu terapkan
untuk keluarga ibu dengan hasil dari pertemuan keluarga pagi hari. Semua itu janji diri tentang ini cara cuci tangan pakai sabun. Nanti sebelum pendamping mau kumpul, ibu pendamping mau minta mungkin salah satu dari peserta boleh bacakan apa yang sudah ditulis. Mungkin dalam hal ini saya mintakan ke ibu Ade sebelum pendamping mau kumpul. Silakan. Ya. Jadi melalui sosialisasi yang sudah disampaikan mengenai cara hidup sehat atau cara mencuci tangan dengan benar, maka dengan ini saya akan menerapkan kepada seluruh anggota keluarga cara hidup sehat yang benar dan juga cara mencuci tangan, yaitu dengan menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun, bahkan dengan lap, agar supaya seluruh anggota keluarga saya hidup sehat dan hidup bersih. Ya, dan tentunya bisa terbebas dari masalah stunting karena itu yang menjadi permasalahan sekarang ini dia. Oke, terima kasih banyak Ibu Ade. Nanti untuk yang kertasnya nanti pendamping juga mau kumpul dulu, mau lihat apa-apa yang orang ibu-ibu ada di situ supaya sebentar untuk pertemuan berikutnya pendamping bisa mereview ulang apakah sudah diterapkan atau belum ini yang apa orang dah bahas untuk hari ini. Mungkin kita mau. Oke, di sini ada ini berapa, jadi di sini pendamping harapkan apa yang orang ibu sudah tulis di sini kiranya boleh diterapkan di keluarga saudara ibu. Jangan cuma ada tulis begini pun yang terapkan karena ini kan menyangkut orang ibu ke anggota keluarga, kesehatan di anggota keluarga. Jadi apa yang menjadi yang didapat pada pertemuan kali ini dari sini pendamping harapan boleh diterapkan di keluarga, bukan hanya di keluarga pada ibu, bisa saja di lingkungan sekitar pada ibu supaya orang bisa terhindar dari masalah stunting. Karena ini masalah stunting ini dia yang menjadi permasalahan yang cukup itu di sekarang ini dia menjadi perhatian daripada pemerintah. Baru berikut di sini pendamping juga sampaikan bahwa untuk penggunaan bantuan sosial karena di sini ibu adalah peserta PKH, jadi diusahakan ya, bantuan sosial itu dia bantuan PKH digunakan sebaik-baik mungkin sesuai dengan peruntukannya yang bisa dilihat dia untuk yang BPNT atau yang PKH. Jadi untuk yang BPNT mana yang termasuk di dalam BPNT kalau tidak belum tercukupi bisa dicukupi dengan bantuan PKH tapi dengan ketentuan sesuai dengan porsinya dengan sesuai dengan kebutuhan keluarga, jangan melebihi supaya bantuan itu dia bisa dinikmati oleh anggota keluarga untuk terutama untuk penggunaan gizi keluarga untuk menjaga supaya sebentar itu anggota keluarga bisa terhindar dari masalah stunting. Jadi ibu-ibu mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu pada hari ini. Di sini juga saya pendamping mengingatkan mungkin kalau di saat sahabat ibu menerapkan apa yang didapat dari materi ini dia mengalami kesulitan boleh menghubungi pasaran pendamping. Mungkin sahabat nanti terang bikin tanpa cuci tangan di sama-sama dengan menggunakan alat yang ada di rumah. Jadi kalau ada ibu mengalami kesulitan boleh menghubungi pasaran pendamping. Jadi terang cari solusi bagaimana untuk memecahkan permasalahan yang ada. Jadi untuk hari ini sekian pertemuan pada untuk membahas modul 7 tentang penanganan stunting, yaitu cara cuci tangan pakai sabun. Jadi terima kasih banyak atas